ini yang memukul hati saya. Kenapa anak kecil ini bisa menghafal Al-Quran? Lalu kenapa kitab suci saya yang dulu itu kok susah untuk dihafal? Jadi susah betul ya? Walaupun Iya, sudah ya karena bertahun-tahun terjadi proses revisi. belajar. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Dalam channel ini kita akan belajar berapologetika bersama-sama. Saya mau santai saja ya, ini saya lagi ngevlog. Jadi dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi seorang, mungkin sudah mendapat gelar ustazah ya, seorang mualaf, perempuan, ibu-ibu. Dia mengaku mantan pendeta dan pernah menjadi pendeta itu 14 tahun, lama sekali ya. Tapi tidak tahu pendeta apa, dari gereja mana gitu ya, karena tidak disebutkan. Nah, apa yang disampaikan oleh saudari kita mualaf ini? Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Terus yang ketiga, ini yang membuat saya takjub sebenarnya. Al-Quran itu kok bisa dihafal? Ya, saya berpikir, kenapa Al-Quran ini bisa dihafal? Bahkan seorang anak kecil, ini yang memukul hati saya. Kenapa anak kecil ini bisa menghafal Al-Quran? Lalu kenapa kitab suci saya yang dulu itu kok susah untuk dihafal? Jadi susah betul ya? Walaupun Iya, sudah ya karena bertahun-tahun terjadi proses revisi. revisi. Iya, Ada revisi ya? ada revisi. Kita Bible itu ada revisi. Iya, jadi Alkitab itu ada revisi. Alkitab tuh ya Berubah. berubah karena mengikuti perkembangan bahasa. Ya, jadi setiap perjalanan zaman itu ada perkembangan bahasa, maka Alkitab pun mengalami pergeseran bahasa, ada yang penambahan, pengurangan dan lain-lainnya, yang akhirnya memang secara alamiah itu sulit untuk dihafal. Dan itu memang sudah pembuktian ya. Dan ini kenapa Al-Quran kok bisa dihafal? Dan akhirnya saya menemukan satu ayat dalam Al-Quran, ternyata memang Allah menjanjikan kemudahan bagi siapa saja yang mau belajar Al-Quran dan menghafalnya. Dan itu saya tidak ketemukan di dalam kitab suci saya. Oke, jadi menurut saudari kita mualaf ini, Alkitab itu susah dihafal karena terus mengalami revisi. Ada yang ditambahi, ada yang dikurangi. Ibu tahu yang mana yang ditambahi ataupun yang dikurangi. Kalau ibu tahu, tunjukkan dong, gitu kan. Jangan asal ngomong. Nah, memang benar. Saya sendiri juga setuju kalau Alkitab harus terus mengalami penyempurnaan bahasa, karena bahasa itu terus berkembang, bahasa Indonesia itu juga terus berkembang. Jadi Alkitab juga harus disempurnakan bahasanya. Nah, nggak lucu juga gitu gini loh. Kalau kita hidup di zaman sekarang, Alkitab kita bahasanya itu masih bahasa di era 70-an gitu ya. Bisa puyeng nggak kita baca yang sekarang ini? Pasti sulit untuk dimengerti gitu ya. Jadi itu sebabnya Alkitab juga diterjemahkan, terjemahannya kemudian mengikuti penyempurnaan bahasa itu tadi. Tapi itu bukan berarti ada pengurangan ataupun penambahan ayat-ayat Alkitab. Jadi ya itu hoax lah, atau mengada-ada, terlalu lebay jika ada orang yang ngomongnya seperti itu ya. Nah, kemudian ibu ini ngomong kalau akibat revisi itu tadi, makanya Alkitab susah untuk dihafal, berbeda dengan kitabnya yang sekarang yang diimani itu ya. Ya, kalau ada orang yang mau menghafal, orang Kristen yang mau menghafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, silahkan, nggak ada yang larang. Saya rasa juga ada orang Kristen yang menghafal Alkitab, tapi tidak semuanya, tidak dari Kejadian sampai Wahyu. Ada, gitu kan, ada ayat-ayat tertentu. Nah, kemudian juga ibu ini bilang tadi itu, ya Alkitab ya seharusnya dihafal, karena kalau di Alkitab sekarang itu kan Allahnya itu ngasih kemudahan supaya bisa dihafal. Nah, pertanyaannya, untuk apa Alkitab kalau hanya sekedar menjadi hafalan saja? Untuk apa Alkitab kalau tidak dimengerti, tidak diimani,
dan tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, kan percuma, iya kan? Jadi ya kalau dihafal ya hanya sebatas di sini saja. Kalau Alkitab itu dibaca, direnungkan, kemudian diimani janji Tuhan itu dan dilakukan, baru luar biasa. Ada perubahan dalam sisi diri seseorang. Nah, itu firman Tuhan yang berkuasa mengubah seseorang dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Jadi seperti itu ya Bu ya. Bukan karena direvisi, dikurangi, ditambahi. Janganlah mengada-ngada seperti itu. Kalau ibu menjadi mualaf, mualaf saja. Silahkan, jadilah mualaf yang baik, yang mengimani ajaran agama Anda yang sekarang, dan belajarlah agama Anda yang sekarang yang lebih baik. Nggak usah mengutak-atik agama Anda yang dulu, apalagi kitabnya. Nanti Anda jatuh cinta lagi. Nah, ini tanggapan dari saya. Semoga kita bisa mengerti. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.